Ibu. Terima kasih, Bu. Baik Ibu Sofi, ini sesuai jadwal kita kemarin ya, Iya. akan melakukan konseling. Nah, di sini saya akan melakukan konseling mengenai tanda bahaya di trimester pertama. Nah, ini leafletnya, bisa Ibu sekalian lihat dan kita akan berkonsultasi atau berkonseling ya Ibu. Oh iya. Tanda bahaya di trimester pertama itu paling banyak kasus adalah perdarahan. Nah, pendarahan ini sendiri merupakan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin hidup di luar kandungan. Pendarahan ini sendiri ada macam-macam Ibu. Yang pertama itu ada abortus incipient, abortus imminens, kemudian ada abortus incompletus, ada juga abortus completus, kemudian ada abortus habitualis, kemudian ada abortus habitualis, kemudian ada misset abortion. Nah, ini saya akan menjelaskan satu persatu ya Ibu mengenai abortus ini. Nah, yang pertama abortus. Abortus ini sendiri merupakan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat berkembang Ibu. Nah, selanjutnya itu ada abortus imminens. Nah, abortus imminens ini merupakan pendarahan sebelum kehamilan 20 minggu. Jadi sebelum itu bisa terjadi abortus imminens. Nah, abortus imminens ini sendiri itu ditandai dengan nyeri yang masih sedikit ringan, nyeri itu terasa ringan, kemudian bagian bawah, terus cervix masih tertutup. Nah, abortus imminens ini sendiri jenis abortus yang kehamilannya masih bisa dipertahankan. Kemudian itu ada abortus incipient. Abortus incipient ini sendiri itu ditandai dengan nyeri yang sangat hebat, kemudian ada pecahnya selaput janin Ibu. Jadi jenis abortus incipient ini sendiri merupakan kehamilan yang sudah tidak bisa dipertahankan. Ini ditandai dengan nyeri yang sangat hebat. Kemudian ada abortus incompletus. Abortus incompletus ini sendiri merupakan pengeluaran konsepsi pada kehamilan kurang dari 20 minggu. Nah, biasanya jaringannya itu masih ada tersisa di uterus Ibu. Selanjutnya ada yang namanya abortus completus. Kalau abortus completus ini sendiri itu pengeluaran konsepsi yang sudah tidak ada sisa Ibu dalam uterusnya. Konsepsinya itu sudah tidak tersisa, jadi sudah tidak ada kehamilan begitu ya Ibu ya. Selanjutnya ada misset abortion. Di sini misset abortion itu merupakan kematian janin Ibu. Selanjutnya itu ada abortus habitualis. Kalau abortus habitualis ini merupakan aborsi berturut-turut selama 3 kali atau lebih. Kemudian Ibu, tanda bahaya kehamilan di trimester pertama itu juga ada kehamilan ektopik. Nah, kehamilan ektopik ini sendiri merupakan kehamilan di luar kandungan, di mana sel telur yang dibuahi oleh sperma ini tersendat, kemudian dia tumbuh sebelum mencapai di uteri. Jadi kehamilan di luar kandungan, begitu ya Ibu. Nah, selanjutnya ada yang namanya mola hidatidosa. Nah, di situ juga tertera mola hidatidosa ini sendiri merupakan kehamilan disebut juga dengan hamil anggur. Apakah Ibu sudah pernah mendengar hamil anggur Ibu? Iya, sebelumnya sudah pernah dengar, Bu. Nah, hamil anggur ini sendiri disebut juga dengan mola hidatidosa. Ini merupakan adanya jaringan berbentuk jernih, gelembung kecil-kecil menyerupai gelembung-gelembung buah anggur gitu, segumpalan buah anggur Ibu. Kemudian tanda bahaya yang lain itu ada mual dan muntah. Nah, ini sering ditemukan ya Ibu. Ibu juga pernah mengalami ya kemarin waktu pemeriksaan. Iya. Nah, mual dan muntah ini disebabkan karena meningkatnya hormon estrogen dan HCG dalam serum. Nah, mual dan muntah ini sendiri masih dalam batas wajar ya Ibu, kecuali mual dan muntah lebih dari 26 kali secara terus-menerus, ini juga sudah masuk di namanya hiperemesis gravidarum. Kemudian anemia. Nah, anemia ini sendiri merupakan defisiasi zat besi dalam tubuh. Nah,
penyebab dari anemia ini sendiri bisa disebabkan karena mual dan muntah tadi. Mual dan muntah secara terus-menerus itu juga bisa menyebabkan anemia, Ibu. Selanjutnya ada yang namanya demam tinggi. Demam tinggi ini sendiri disebabkan karena adanya mikroorganisme patogen dalam tubuh. Nah, ini menyebabkan demam tinggi. Jadi tanda bahaya kehamilan di trimester pertama, Ibu, tadi itu ada perdarahan, ada macam-macam tadi, Ibu ya, ada abortus, kemudian misat abortion, kemudian ada anemia, demam tinggi, kemudian ada hamil anggur juga ya, Ibu ya. Nah, Ibu, itu tadi merupakan tanda-tanda bahaya di trimester pertama. Apakah Ibu sedikit ada gambaran mengenai tanda-tanda bahaya ini, Bu? Ya, sudah ada gambaran, Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, ini nanti leafletnya bisa Ibu pelajari dan Ibu baca-baca ya, Ibu ya. Ibu, berdasarkan penjelasan saya tadi mengenai tanda bahaya di trimester pertama, apakah Ibu sudah paham, Ibu? Ya, sudah paham, Bu. Baik, nanti seandainya Ibu mengalami tanda-tanda seperti tadi, bahaya-bahaya tadi, Ibu bisa segera langsung datang ke tempat kami atau ke pelayanan kesehatan lainnya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sejauh ini belum, Bu. Baik, alhamdulillah Ibu sudah jelas ya, Ibu ya. Baik, Ibu, di sini saya akan menyimpulkan mengenai konseling pada hari ini ya, Ibu, yaitu meliputi tanda bahaya di kehamilan trimester pertama. Bisa juga dibantu Ibu bersama-sama. Yang pertama itu ada perdarahan, kemudian ada mual dan muntah. Kalau mual muntahnya secara berlebihan disebut juga dengan hiperemesis gravidarum. Kemudian ada demam tinggi, kemudian ada hamil anggur juga ya, Ibu ya. Baik, alhamdulillah Ibu sudah paham. Nanti kita akan melakukan konseling lagi 1 bulan ya, Ibu ya. 1 bulan dari sekarang, mungkin di bulan April ya, Ibu ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih ya, Ibu sudah mendengarkan dengan saksama, sudah mensupport juga saat saya melakukan penjelasan ya, Ibu. Terima kasih sekali, sudah sangat membantu. Ya, saya juga terima kasih ya, Bu, sudah diberikan banyak sekali gambaran, banyak sekali informasi tentang tanda bahaya kehamilan di trimester pertama. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Ibu ya. Sama-sama, kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.